Ya, selamat pagi teman-teman semua. Saya bersama Romo Simabudi nih. Lagi. Eh, Beliau adalah salah satu pandita di Banten, Pandita Magabudi di Banten, dan beliau adalah ketua PD Banten. Eh, Kebetulan ini sedang berangkat ke satu tempat, jadi saya mau iseng-iseng ngobrol nih, ikut wawancara. Kita ikut ikut ke Romo Ong gini. iya. Jadi ini podcastnya di dalam mobil, Romo. Mantap. Ya, jadi ini saya mau bikin ini perdana nih. Ya, Ya. Jadi barusan podcast rencana, ya barusan rencana dan sekarang terlaksana ya. terlaksana ya. Jadi ngebut nih. Ya, baik Romo. Terima Ya, kasih nih sudah bersedia. makasih. Ya, kita santai Sama-sama. aja. Romo Sima kan sudah berapa tahun ya di Magabudi ya, sebagai anggota Magabudi? Dari 89. Tahun 89 ya. Iya, berarti berapa ya? 25 ya. 25 tahun ya, udah Mahatera dong ya. Lewat. Nah, sesungguhnya apa sih motivasi Romo tuh bisa terlibat di organisasi Buddhis Magabudi ini yang saya lihat cukup besar kan ya gitu. Dan apa sih yang membuat Romo berketetapan hati gitu terus di Magabudi? Iya. Ya, yang pasti sih kita saling berbagi ya. Jadi kalau kita belajar Buddha Dhamma, kita merasakan manfaat dan sebagainya, rasanya kan juga kita punya kewajiban ya sebenarnya untuk bisa sharing dan sebagainya. Dan saya lihat Magabudi itu ya dari dulu lah bicara tentang aturan, bicara tentang etika ya cukup baik dan rasanya bisa dijadikan pegangan lah, sama dengan Sangga. Saya lihat ya Sangga Terawan Indonesia juga cukup baik lah, walaupun ya mungkin masih perlu perbaikan tapi dari yang saya lihat dan rasakan itu Magabudi dan STI ini cukup pegang komitmen. Romo bertahan ada di Magabudi ini karena memang banyak manfaatnya tentunya ya. Ya, Apa tuh Romo kira-kira? ya kita banyak bisa belajar tentang Buddha Dhamma sendiri, belajar tentang organisasi, praktek langsung dengan orang-orang yang ada ya. Jadi kita juga bisa studi banding, kita bisa lihat tentang kepemimpinan, tentang karakter, tentang lain sebagainya lah. Nah itulah yang membentuk kita menjadi lebih baik. Dan memang kalau kita bicara bersama Magabudi ini rasanya ya, terutama kalau di Banten, di Tangerang ini kompak lah orangnya. Dan kita memang mengenai militansi terhadap kegiatan-kegiatan dan sebagainya, komitmen terhadap sesuatu itu cukup kuat lah, cukup baik. Nah, tapi memang kita agak kekurangannya adalah dari segi finansial dan lain sebagainya. Nah ini yang kelihatannya memang kita perlu cari cara bagaimana ini bisa bergerak, karena walau bagaimanapun organisasi tanpa dana, tanpa ini kan agak berat. Jadi kita memang loyalitas teman-teman, terutama pengabdian di Tangerang, di Banten ini luar biasa Romongi. Ya. Dan itu ya cukup dilihat lah ya, banyak orang yang melihat demikian. Tapi kita merasakan bahwasanya kita sendiri di Magabudi ini belum bisa memberikan yang terbaik buat anggotanya gitu. Jadi Kita lebih dari ke sisi kesejahteraannya gitu ya. iya, kesejahteraan, pelayanan, justru mereka yang memberikan pelayanan kan, Ya. tapi organisasinya sendiri yang belum bisa memberikan yang terbaik ya, terutama untuk mereka-mereka yang sudah sepuh, yang sudah senior, yang dalam tanda kutip sudah pensiun dari pekerjaan dan sebagainya. Ini yang perlu kita gali lebih jauh lagi. Dan saya yakin harusnya Magabudi bisa. Iya, kalau kita ketahui kan di Banten ya cukup terkenal lah Magabudinya karena selain banyak jumlahnya juga kita merasakan bahwa cukup aktif gitu berkegiatan gitu ya. Iya. Ini juga nggak mudah loh gitu, nggak semua Iya. daerah bisa jalanin seperti ini karena butuh komitmen ya, Iya. yang membuat organisasi ini bisa terus bergerak ya. Iya. Nah, sebenarnya apa yang bisa Romo sharingkan sehingga
Banten ini masih sampai saat ini bisa banyak kegiatan yang bermanfaat. Iya. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari sisi karakter ya, kita sendiri kan tahu ada 6 carita. Kemudian kita juga punya karakter-karakter dari anggota-anggota kita, pengurus kita. Nah ini yang memang kita perlu kebersamaan, kita perlu keterbukaan, kita perlu juga membagi tugas dan sebagainya. Jadi kadang-kadang motivasi, cara-cara kita bicara, cara mungkin kita juga selama ini kan bukan hanya meeting-meeting yang rutin gitu, tapi juga kita kebersamaan di dalam keseharian, kita ngopi bareng, kita bisa jalan-jalan bareng, kita bisa lakukan hal yang ada, itu yang membuat hubungan itu menjadi semakin dekat kan gitu, hubungan Bonding ya. kekeluargaan iya. Bahkan kita juga harusnya saling mengenal, bukan hanya anggota tapi juga ke keluarga, Betul, ke betul. istrinya, kemudian anak-anaknya, kita Makanya jalan bareng gitu kan. makanya saya lihat Banten suka ngadain gathering begitu ya tujuannya ya. Seperti itu. Ya. Begitupun juga kalau kita meeting ya kita buatnya kombinasi Kongji. Jadi ada meeting yang seriusnya sekian jam, tapi mungkin sekian jam lagi kita bisa Lebih ke jalan-jalan, bisa keakraban keluargaan ya. ya, keakraban. Acara-acara kan ya, kita ada acara senam bersama, kita ada acara apa namanya perlombaan-perlombaan keluarga gitu. Itu menurut saya bondingnya jadi kerasa dan mereka juga di keluarga kan merasa bahwa oh iya gue juga dilibatkan gitu, bukan cuman ditinggalkan. Kan biasanya orang kan merasanya wah ditinggalin nih. Iya, benar juga ya. Gitu. Suaminya sibuk banget organisasi terus Iya. gitu ya. Sampai istrinya keberatan juga. Keberatan. Sabtu Minggu waktunya habis Iya. buat organisasi, tapi lewat buat acara gathering jadi istrinya bisa terlibat, anak bisa terlibat ya. Iya. Wah, ini patut dicontoh juga poin ini nih, Romo. Iya. Nah, satu hal lagi gini, menyangkut kesejahteraan. Bukankah romo-romo kita yang di Magabudi ini mereka juga rata-rata pekerja kan ya? Iya. Nah, mereka kan dapat hasil juga. Iya. Masih dirasa kurang atau gimana? Ya kadang-kadang kalau boleh dibilang ya ada beberapa motivasi ya tentunya ya. Ada yang motivasinya memang mereka mengabdi, sehingga kalau kita bicara tentang apa namanya pendapatan dan sebagainya, mereka nggak pikirin lah pengeluaran dari mereka kerja biasa kemudian dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembinaan dan sebagainya, itu oke. Tapi masih banyak juga tentunya ada orang yang berharap mendapatkan yang lebih juga, bukan hanya dari pendapatan pribadi ya, tapi juga dari organisasi. Barangkali ada yang ke arah situ. Ada juga yang mereka memang sudah pensiun, jadi mereka yang tidak bekerja. Nah ini yang kita perlu cari sarana lah ya. Minimal kan mereka punya kegiatan tapi juga tidak memberatkan biaya yang dikeluarkan oleh mereka karena pemasukannya nggak ada. Kemudian mereka pengeluarannya kan banyak, repot gitu. Jadi ini yang kita juga perlu cari. Makanya kalau di Banten kita juga ada mitra solusi kok. Ya yang salah satunya untuk cari pendanaan. Selain pendanaan pelihara, tapi kita juga mengajak mitra-mitra kita untuk bisa berbagi gitu. Nah itu yang kita bisa bagi juga buat kesejahteraan mereka-mereka yang memang membutuhkan di anggota-anggota kita. Seperti itu. Jadi ada pembagian hasil lah. Oh, jadi ada satu kegiatan usaha dana gitu ya, di mana bukan cuman dalam bentuk membuat proposal kegiatan untuk mendapatkan dana, tapi ini lebih berusaha ke ada jenis bisnisnya gitu ya, bisnis komersial yang profesional gitu ya. Bagus juga. Dan kita juga memang berharap sebenarnya ketika banyak ya teman-teman kita yang mungkin secara finansial di atas rata-rata itu juga bisa berbagi. Misalnya kita bikin dana abadi atau apa yang nantinya tentunya bisa buat anggota Magabudi itu, terutama mereka-mereka yang sudah tidak bekerja kan bisa dapat BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, seperti itu. Itu menurut saya perlu digali gitu. Ya melibatkanlah mereka, dan saya yakin bahwa kalau untuk hal berbagi, saya yakin bahwa umat Buddha apalagi panita-panita upacarika Magabudi pasti militan lah untuk hal-hal itu.
tinggal bagaimana kita mengelolanya atau mengorganisirnya. Iya, ya bagus juga sih sebenarnya ada usaha dana seperti ini di mana eh, anggota bisa mendapatkan benefit secara mungkin sharing profit Iya, dari usaha ini ya. iya betul. Tapi kebanyakan dari kita kan ini banyak yang bisa memproduksi tapi sulit untuk menjual. Menjual. Mungkin bagus juga kalau tadi Romo bisa ada ide bagaimana mengkolektif apa menjadi kolektor Iya. usaha-usaha umat kita atau Iya. anggota kita, dan kita yang menjadi distributor untuk menjualnya Iya. gitu. Itu boleh juga Betul, dipikirkan Romo. ya. Iya, betul itu. Jadi memang kita lebih kan bukan menghasilkan ya, tapi kita mendistribusikan, bahkan memberikan koneksi ya antara Betul. yang membutuhkan dan yang menjual kan gitu. Ya. Jadi kita bisa memberdayakan juga umat kita. Sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, ekonomi umat Buddha tuh besar. Ya. Cuma memang selama ini kan belum tergarap dengan baik ya. Banyak hal seperti contoh misalnya kalau ada acara-acara mungkin ada snack box, mungkin ada foto dan sebagainya, itu banyak orang kita tuh yang lepas kan sekarang istilahnya. Betul. Nah itu yang diorganisir, kita bikin, itu menurut saya bisa jadi salah satu opsi untuk pendanaan, dan kita bisa jadikan itu masuk ke dalam kesejahteraan nantinya ya. Betul, jadi ada betul. pembagian hasil seperti yang tadi kita bicarakan gitu. Nah kalau gitu Romo harus sosialisasi lebih luas nih. Ya. Bisa juga bukan cuma di Banten tapi umat Buddha dimanapun berada kan sekarang network tuh gampang banget gitu Ya, untuk ya. kita bisa saling berbagi. Ya. Mau kirim apa misalkan, oh dari Banten butuh batik dari mana, Baduy Batik Banten ya. Banten ya, daerah lain butuh, nah itu Ya. kita bisa adakan. Ya. Dan sebaliknya dari Jawa Tengah misalnya Semarang atau apa, Ya. kita bisa ambil dan kita bisa distribusikan di Iya, sini, iya. bisa saling berbagi. Sebenarnya luar Bisa, biasa itu, asal kita promosikan nih Iya. dengan luas sebenarnya Iya. ya. Sangat bisa itu kok. Bahkan kalau kita mau jujur lagi kan, umat kita, keluarga kita juga butuh kayak rekreasi dan sebagainya ya. Nah itu juga sebenarnya bisa tuh antar PD, kita bisa buat sebuah event gitu kan. Kita mau jalan-jalan nih misalnya, yang sering kan pasti Bali misalnya. Oh kita mau ke Bali nih, kita koordinir aja. Nanti kan PD Bali yang mungkin mengusahakan mengenai akomodasinya, transportasinya di sana, tapi kita ngordinirnya dari Banten misalnya. Atau mungkin kita mau nanti ke mana, ke Raja Ampat misalnya, di Papua misalnya kayak seperti itu. Itu menurut saya sangat-sangat mungkin gitu. Ya tadi kalau yang seperti yang Riko sampaikan, ya itu sangat-sangat bisa juga ya, kita bisa juga tadi kebutuhan-kebutuhan itu jadi koneksi antara itu. Dan saya yakin kalau Maga Budi mau ini pasti bisa kita garap. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan ritual keagamaan saja, tapi pemberdayaan ekonomi pun bisa gitu. Seperti itu luar biasa itu. Nah, Romo, kita tujuan nih bentar lagi sampai nih, kita mau menghadiri apa? Pengikatan Badasima. Iya, Badasima ya di Gunung Sindur. Ya. Nah, bagian akhir Romo kan tahu saya ini di pengurus pusat adalah bantu di bidang komunikasi dan publikasi. Nah, saya sangat berkeinginan sekali banyak kesempatan nih ngobrol-ngobrol sama ketua-ketua PD bahkan di seluruh Indonesia nih, saya pinginnya supaya potensi-potensi daerah tuh bisa tergali ya. Iya, bisa tergali dan tersebar. Iya, tersebar dan saling connecting gitu dengan daerah-daerah lain. Iya. Jadi mungkin kesempatan ini nanti akan saya lanjutkan kita sambil jalan-jalan. Boleh, sangat boleh. Nanti Romo bersedia ikut ya? Siap. Kita keliling-keliling ya. Ya, siap. Biar sambil jalan-jalan ada manfaatnya. Ya, baik Rama-Ramani sekalian, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton sharing kita ini bersama Romo Simabudi yang memang di Banten beliau adalah salah satu panutan kita nih, yang selalu menjadi cermin buat kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang terkhusus di
Magabudi Provinsi Banten. Terima Terima kasih kasih. Romo Budaya. Nah Budaya.